Om Swastiastu. Tribuners, selamat tahun Tribun Bali. Kembali bertemu dengan saya masih dalam rangkaian roadshow dengan Ketua KPU se-Bali untuk menatap menuju Pilkada 2024 yang akan digelar secara serentak pada 27 November mendatang. Dan baru saja kita melewati gelaran pemilu 2024. Sekarang kita sudah bersiap menatap Pilkada 2024 yang digelar secara serentak. Dan ini untuk pertama kalinya juga karena Pilkada nanti akan memilih gubernur dan juga bupati, wakil bupati secara bersamaan, digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Gianyar. Nah, untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pilkada di Gianyar ini, di hari yang berbahagia ini, saya bersama Ketua KPU Gianyar, Bapak Wayan Muro. Tapi kata Pak, becik Bapak. Becik. Yang penting sehat dulu nih Pak. Sehat. Astunggara sehat. Karena menghadapi persiapan yang akan lebih ketat nanti, ini agenda lagi padat lagi nih Pak, urusan pemilu langsung ke pilkada nih. Betul. Okay. Ya kita akan mengupas bagaimana proses-proses di kepemiluan dan pilkada ini. Nah, yang sekarang yang terbaru adalah sudah keluar hasil dari sidang MK terkait Pilpres. Nah, sekarang setelah selesai keluar sidang MK terkait Pilpres ini, tahapan berikutnya seperti apa Pak di kepemiluan maupun nanti dengan pilkada? Terima kasih Bapak atas waktunya dan pemirsa yang ada di Gianyar khususnya, bahwa tahapan pemilu di mana kita ketahui bersama tanggal 22 kemarin MK sudah mengeluarkan satu keputusan terkait dengan sengketa Pilpres. Nah, tentu itu akan ditindaklanjuti oleh KPU RI untuk penetapan calon. Karena masanya itu setelah ditetapkan itu adalah masa 3 hari, itu sudah harus ditetapkan oleh KPU RI. Namun demikian, kami di KPU Kabupaten tentu juga melaksanakan hal yang sama. Namun sengketa Pilpres dan sengketa Pileg itu masa prosesnya itu berbeda. Kalau di Pilpres 20 hari, namun di Pileg itu 30 hari. Nah, sehingga itu kami di KPU Kabupaten ini menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan tidak adanya sengketa untuk pileg. Nah, ini yang kita masih tunggu, sehingga dengan dikeluarnya keputusan MK itu baru kita akan tindak lanjuti. Nah, setelah diterima itu 3 hari dari itu, nah ini harus kita lakukan langkah-langkah. Sebentar dulu Pak, kira-kira kalau di Gianyar sendiri ada nggak sengketa untuk pileg nanti? Nah, kira-kira prediksi dari KPU Gianyar terkait sendiri dengan pileg, kita di Gianyar itu tidak ada sengketa. Nah, tentu proses selanjutnya memang kita harus tetap menunggu terkait dengan keputusan MK itu. Nah, setelah keputusan MK bahwa di Gianyar khususnya dan Bali pada umumnya, nah ini tidak terjadi sengketa di pileg. Nah, sehingga secara serentak nanti kita di Bali dan di Gianyar akan melaksanakan penetapan konversi dari perolehan suara masing-masing partai politik, itu dikonversi menjadi kursi, dan kursi itu akan ditentukan calon-calon yang terpilih. Nah, ini dari keputusan MK inilah yang kita masih nanti-nanti. Belum tahu nih, kira-kira tanggalnya belum ada ya Pak? Belum masih kita menunggu, karena mudah-mudahan
segera itu bisa diputus, sehingga juga kegalauan kita di kabupaten terkait dengan tugas pokok kita itu cepat selesai. Ya. Kegalauan para dewan juga mungkin Pak ya. Tentu sama. Calon ini terpilih. para dewan juga sudah masih menanti terkait dengan keputusan itu. Nah, mudah-mudahan segera keputusan itu bisa kita terima. Dari keluarnya keputusan itu berapa hari kira-kira? 3 hari. 3 hari sudah harus kita lakukan persiapan terkait dengan penetapan itu. Ya. Dan kita akan mengundang pimpinan partai politik untuk bersama-sama melakukan proses terkait dengan konversi konversi suara menjadi kursi dan langsung ke calon. Itu kita melibatkan partai politik dan juga Bawaslu sebagai mitra kerja kita. Ya. Jadi nanti setelah ada penetapan kursi dan calon dewan yang terpilih, tentu kaitannya lagi dengan pilkada ya, proses pilkada. Betul. Dengan demikian sudah bisa ditetapkan atau berapa kursi yang diperoleh, kemudian siapa yang bisa mengusung calon dan siapa yang mungkin masih perlu koalisi seperti itu Pak ya? Betul. Kalau kita cermati untuk sementara dari perolehan kursi peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar, di mana PDI sebagai perolehan kursi yang perolehan suara yang terbanyak. Demikian juga ada beberapa partai politik yang perolehan suaranya masing-masing itu mempunyai kursi. Kalau kita akumulasikan, sementara itu perolehan kursi masih harus membutuhkan satu kerjasama. Tapi kalau di PDIP perolehan kursi, kalau kita sementara, Pak, ini kita bisa bicara sementara sebelum nanti kita tetapkan. Nah, PDI itu paling banyak dia mendapatkan perolehan suara dan kursi tentunya ya. Dan tentunya itu konversinya ke kursi nantinya. Nah, itu dari sementara yang kita akumulasikan dari proses yang dengan mempergunakan sistem Santilegu. Tentu PDI memperoleh perolehan suara itu 31 kursi. Sehingga kalau kita bicara berandai-andai dulu Bapak, beliau itu di PDI bisa mengusung calonnya tersendiri. Iya, karena sudah melebihi 20%. Ya, karena syarat terkait dengan pengusungan calon nanti kalau di pemilihan bupati itu harus terpenuhinya 20% kursi dan 25% perolehan suara di masing-masing tingkatan. Nah, ini yang menjadi dasar terkait dengan calon yang nanti bisa diusung oleh partai politik. Nah, tentu dari perolehan kursi sementara yang kita kalkulasikan, Golkar memperoleh suara 5, yaitu Demokrat dan Nasdem dan juga Perindo. Nah, ini harus Gerindra juga ya. Gerindra juga lagi satu. Dia harus berkoalisi untuk bisa mengusung calon yang nanti ikut kontestasi. Nah, tentu semua itu kita serahkan ke partai politik karena itu tidak lepas dari bagaimana koalisi pusat mungkin ini akan berpengaruh kepada proses yang nanti akan terjadi di masing baik itu provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Selain dari calon dari partai politik kan juga masih dibuka juga untuk calon perseorangan atau independen Pak ya. Kalau untuk independen ini Pak sudah mulai dibuka atau mulai kapan pendaftarannya? Dapat juga yang sampaikan pada kesempatan yang baik ini terkait dengan calon perseorangan. Nah, ini sudah mulai kita informasikan lewat media kita bahwa pencalonan calon perseorangan itu harus memenuhi beberapa
persyaratan. Gitu. Nah, khususnya terkait dengan dukungan. Baik itu dukungan KTP maupun dukungan legalitas yang lain. Nah, ini dilihat dari apa namanya jumlah DPT terakhir. Kalau kita di Gianyar itu DPT terakhir di pemilu 2024 jumlahnya 390424. 390424. Nah, syarat dukungan yang dibutuhkan oleh calon perseorangan yang ada di Gianyar itu adalah 8,5%. 8,5% ya. Ya, artinya dia harus memenuhi syarat dukungan itu terkait dengan keterpenuhan dukungan itu adalah kurang lebih 33.186. 33.000 ya. Ya, 186 dukungan dalam bentuk KTP. Itu KTP asli ya Pak ya, bukan KTPL. Ya, tentu bukan KTPL. KTP abal-abal ini KTP Ya, palsu betul, ya. betul. Nah, itu. Nanti kan ada apa namanya cek faktualnya kan, Betul. gitu ya kan. Setelah itu kita akan terima terkait dengan syarat dukungan calon perseorangan itu di tanggal 5 Mei nanti. Tanggal 5 Mei nanti. Ya. Nah, ini akan berproses dilanjutkan dengan verifikasi faktual dan seterusnya. Nah, itu kalau itu memang ada dari calon perseorangan yang akan maju dalam kontestasi itu. Nah, itu. Nah, kalau dari partisipasi pemilih sendiri, Pak Ketua di Gianyar ini seperti apa Pak? Ya. Kemarin mungkin bisa dilihat di gambaran di pemilu 2024 dan nanti di pilkada 2024 ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara partisipasi di pemilu 2024 kemarin, kita tertinggi di Bali, yaitu 90,22%. Oh, luar biasa. Ini luar biasa ternyata sekali. Rekor tertinggi di Bali ya. Betul. Namun demikian, itu adalah kerja bersama. Karena KPU dalam hal ini tidak lepas dari figur. Baik itu calon presiden dan wakil presiden yang ikut kontestasi kemarin. Demikian juga kerja-kerja tim dari legislatif itu sendiri. Nah, ini membuat kita di KPU lebih lebih ringan beban kerja untuk menginformasikan ke masyarakat. Sosialisasinya. Karena sudah calon-calon banyak calon legislatif, ya. calon tim suksesnya presiden juga bekerja semua gitu. Sehingga dia kan untuk datang ke TPS itu antusiasnya besar sekali karena di sana ada satu keterikatan daripada calon dengan masyarakat itu sangat dekat. Namun demikian, kalau kita bicara pilkada, khususnya bupati ini kan menjadi tantangan yang sangat besar bagi kita. Kenapa Pak bisa menjadi tantangan ini? Karena kan rasanya kan biasanya lebih sedikit lebih gini ya Pak. Enggak, pastinya kan lebih mudah ini karena kan antusiasme lokal ini kan lebih dekat gitu. Tantangannya seperti ini Pak. Kalau kita bicara di sosialisasi, di mana kita hanya berpangku tangan kepada calon itu sendiri. Nah, kalau calon itu bagus, tentu antusias masyarakat itu akan tinggi. Namun demikian, ketika antipati masyarakat itu sedikit terhadap calon, ini kan tantangan yang sangat besar. Karena hanya kita mengandalkan calon dan kita harus lebih ekstra turun ke lapangan, memberikan pemahaman ke masyarakat, mengajak masyarakat lewat sosialisasi. Nah, tantangan inilah yang menjadi beban yang harus kita pecahkan. Sehingga partisipasi juga bisa tercapai dari tidak menurun dari partisipasi pileg itu harapan kita. Ini. Artinya karena pilkada ini hanya melibatkan calon bupati dan wakil bupati. Betul. Sehingga mungkin antusiasme masyarakat pemilih itu masih belum terlalu tinggi ya. Beda waktu pileg kemarin karena tangan-tangan yang banyak. Tangan-tangan banyak yang calon-calon legislatif itu turun semua. Nah, ini menjadi tantangan dari KPU Gianyar khususnya Pak ya di. Nah ini menjadi tantangan. Apa kira nanti bisa mempertahankan rekor tertinggi di Bali untuk partisipasi ini Pak? Ya, astungkaro ya, karena dari pengalaman kita Pak,
selama kepemiluan kemarin, nah kita tetap menjadi ranking yang paling tinggi terkait dengan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Targetnya kira-kira berapa, Pak? Namun Kemarin demikian, 98 ya? kalau di ini 80 Pak. Di pilkada? Di pilkada. Yang 2019? Iya, 80. Nah, Songkaro kita bertahan lah lebih dari itu, sekitar 87 dan tidak mendekati perolehan di pileg. Pilpres. Kalau Jauh ya? Di Pilpres itu ya seperti yang sampaikan tadi, karena di Pilpres kan banyak tangan dan pileg itu. Tapi kita optimis sih. Tetap kita berusaha maksimal dan itu juga tidak lepas dari dipengaruhi oleh bagaimana data pemilih itu kita sajikan memang betul-betul sesuai apa yang ada di lapangan, Pak. Karena ketika data pemilih itu banyak yang yang meninggal masih di DPT kita, ini kan berpengaruh kepada partisipasi, Pak. Maka dari itu langkah-langkah kita di KPU Gianyar, semua komponen yang ada di pemerintahan kita ajak untuk bersama-sama melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Nah, inilah langkah koordinasi dan komunikasi yang kita bangun. Sehingga dalam konteks ini, dalam konteks pelaksanaan pilkada, kita selalu bersinergi dengan pemerintah daerah. Nah, ini dengan menjalin komunikasi, koordinasi apa yang harus kita lakukan. Karena KPU berdiri tidak lepas dari dukungan Pemda itu. Itu. Iya. Tapi biasanya juga ini Pak ya, suhu politik, situasi politik ya, kemudian berapa calon yang akan bertarung, kontestasinya kan gitu, apa mungkin head to head atau hanya tunggal, itu juga mempengaruhi partisipasi pemilih Pak ya. Betul. Biasanya kalau calon tunggal itu agak berat biasanya Pak ya. Betul. Kalau kita cermati dari pengalaman kabupaten lain, kalau kita bicara calon tunggal, tentu ini menjadi PR berat bagi kita penyelenggaraan khususnya ketika melaksanakan satu sosialisasi. Karena ketika salah kita di dalam penyampaian, tentu ada pihak-pihak yang tidak sepakat, itu akan mempersalahkan kita. Nah, ini tantangan kita. Yang kedua, figur calon itu juga sangat berpengaruh kepada partisipasi pemilih itu sendiri. Nah, ini yang kita nanti di Gianyar, bagaimana masyarakat itu terlibat dari awal pemutakhiran data pemilih, dari ikut di sosialisasi, sehingga harapan partisipasi itu bisa kita selesaikan sesuai dengan target-target yang sudah. Sembari berharap bahwa nanti bukan calon tunggal ya Pak. Betul. Ya. Kalau kita berharap biar lebih rame gitu kan. Karena kalau adem nanti pemilihnya juga adem juga. Artinya kalau calon tunggal proses demokrasi itu kan kurang semarak lah. Gitu. Tapi nah itu kita serahkan sepenuhnya kepada partai politik, karena peserta dari itu adalah partai politik yang mengusung calonnya nanti. Tapi apapun yang diputuskan oleh partai politik, KPU harus tetap siap harus tantangan siap. Apapun ya. Seberat apapun. Apapun. Berarti nanti tentu akan ada lagi pemutakhiran data kan gitu Pak. Karena pasti banyak juga pemilih-pemilih baru juga kan. Betul. Ini prosesnya seperti apa Pak untuk pemutakhiran data nanti? Kalau pemutakhiran data pemilih, kita di KPU sesuai dengan tahapan jadwal. Nah, itu kita akan menerima DP4 itu di tanggal 24 April ini. Ya. Artinya DP4 itu diterima oleh KPU dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, setelah itu baru kita lakukan langkah-langkah untuk pemutakhiran data itu. Nah, kesempatan di pemutakhiran inilah yang dimanfaatkan, kita sosialisasikan kepada pemilih pemula yang belum, memang kemarin kan belum memilih, tapi di saatnya nanti di November nanti dia sudah berumur 17 tahun. Nah, inilah yang kita gunakan dasar dan gencarkan sosialisasi untuk bisa masuk di dalam daftar pemilih
tetap nanti. Karena daftar pemilih itu adalah kita gunakan daftar pemilih di pemilu terakhir ditambah dengan pemilih yang sudah memenuhi syarat nanti di hari pencoblosan. Artinya meskipun misalnya sekarang 16 tahun berapa bulan gitu Ya. kan belum 17 tahun sekarang Betul. untuk saat pendaftaran, tapi saat pencoblosan nanti sudah 17 tahun itu harus juga Harus mendaftar. didata. Harus didata ya. Harus didata. Mendaftar ya. Betul. Artinya pemilih pemula juga harus Aktif. aktif juga kan. Betul, Pak. Calon-calon pemilih ini supaya nanti pas pencoblosan dia punya hak suara kan gitu Pak. Betul. Makanya dari itu kita berharap kepada masyarakat yang memang sudah merasa dirinya berumur 17 tahun di hari pencoblosan. Nah, ini supaya aktif juga dia. Betul. Mendatangi nanti petugas-petugas kita di tingkat desa, PPS, demikian juga di tingkat kecamatan. Supaya dia masuk di dalam daftar pemilih tetap. Nah, ini. Nah, proses inilah yang digunakan oleh masyarakat untuk bisa berperan aktif untuk mengecek dirinya. Nah, itu. Artinya tidak hanya KPU yang Betul. sosialisasi, tapi masyarakat pemilih pun juga harus aktif ya Pak ya. Inge. Nah, selain pendataan pemilih nanti, sekarang ini yang sedang dikerjakan KPU sendiri apa aja Pak? Tahapan-tahapannya sudah mulai. Terkait dengan tahapan pilkada, nah ini kan sudah dimulai di Januari kemarin. Di Februari, di bulan Februari itu kita di KPU sudah mengumumkan terkait dengan pemantau pemilu. Pemantau pemilu. Ya, pemantau pemilu itu adalah satu lembaga badan hukum. Namun sampai saat ini setelah kita umumkan di media kita, belum ada satupun dari pemantau yang mendaftarkan. Belum ada mendaftar. Belum. Pemantau belum ada. pemilu ya. Nah itu. Ya, Lalu lewat podcast ini mudah-mudahan ya. nanti banyak yang mendaftar. Betul. sebagai Harapan pemantau kita pemilu. kan dengan pemantau pemilu itu memantau terkait dengan tahapan-tahapan itu, sehingga kita di KPU menjalankan kegiatan itu sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, tahapan yang sedang berlangsung hari ini di tanggal 17 April ini sudah mulai, Bapak, terkait dengan rekrutmen badan ad hoc. Badan ad hoc. Ya, ini sudah kita umumkan di media kita terkait dengan pembentukan PPK. PPK ya. Ya, ini badan ad hoc yang pertama kita harus bentuk. Mudah sampai di tanggal 26 nanti di April ini, dan sampai kita tetapkan perpanjangan di tanggal 29 kalau tidak ada yang mendaftar, karena sesuai regulasi dia kan harus terdaftar, rekrutmen itu terbuka, bukan lewat evaluasi lagi, Pak. Bukan yang ikut pemilu kemarin otomatis Bukan. masuk lagi, tapi tetap harus terulang gitu ya. Secara terbuka. Diseleksi lagi ya. Betul. Karena PKPU 8 tahun 2023 itu menganapkan terkait dengan pembentukan badan ad hoc, dan kemarin sudah dikeluarkan juknisnya. Juknis keputusan KPU 476. Nah, ini bahwa rekrutmen badan ad hoc itu dilaksanakan secara terbuka. Berapa itu perkiraannya Pak untuk PPK? Kita butuh di masing-masing kecamatan itu 5 orang. Masing-masing kecamatan 5 orang. Ya. Berapa kecamatan di Gianyar? Kita ada 7 kecamatan, berarti 35. Ya. Tentu persyaratan itu kan tidak 35 itu, harus 2 kali dari ketentuan yang ada. Nah, ini akan dilakukan seleksi, dan itu masih kita tunggu partisipasi daripada masyarakat, khususnya kita harapkan generasi muda. Generasi muda supaya bisa terlibat dalam proses ini. Nah, ini supaya ada regenerasi lah bahasa sekarang, bahwa penyelenggara pemilu tidak saja yang sudah ada, tapi pada kesempatan hari ini kita sampaikan bahwa itu sifatnya terbuka, siapapun boleh. Nah, tentu persyaratan itu harus memenuhi ketentuan. Nah, salah satunya adalah umur. Umur berapa minimal? Umur itu 17 tahun minimal dan 55 tahun. Nah, itu juga ada bahasa diutamakan 55, Pak. Diutamakan 55. Ya. Nah, kalau tidak ada pelamar ya tentu itu
masih dimungkinkan. Lebih dari itu gitu. Karena bahasa terakhir itu adalah diutamakan umur 55 tahun. Nah, itu. Kalau untuk PPS-nya berapa? Kalau PPS kita ada 70 desa, 70 desa gitu. kelurahan, dan masing-masing PPS itu tiga komisioner. Nah, artinya bisa dikalikan berarti 210 ya masing-masing. Dan itu juga harus ada yang melamar 2 kali dari itu. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan ini juga pelamarnya juga banyak, Pak ya. Astunghara, Pak. Kita kalau tunggu. waktu pemilu tercukupi nggak? Waktu pemilu semua terpenuhi. Terpenuhi. Namun demikian yang menjadi PR kita kan biasanya di KPPS. KPPS demikian banyaknya. Kalau kita di pemilu kemarin 1000 berapa? 500 ribuan ya. Kali 7 itu lumayan banyaknya. Ya, pastinya juga yang sudah pernah menjadi PPK dan KPPS yang di pemilu kemarin pastinya sekarang ya diharapkan kembali ya, dan bisa jadi menjadi prioritas ya, karena sudah punya pengalaman sebelumnya. Kita harapkan dia ikut karena ini kan terbuka sifatnya. Artinya tidak ada yang kita istimewakan. Namun demikian kesempatan bagi masyarakat umum juga untuk ikut di dalamnya. Jumlah TPS nanti berapa, Pak, untuk pilkada? Untuk pilkada tentu karena ini kan belum ada regulasinya, itu pasti berkurang dari yang kemarin. Nah, karena batas kalau di kemarin itu 300 per TPS, sekarang kan kalau mengacu ke Undang-Undang 10 2016, nah tentu TPS itu maksimal 800. Satu TPS pemilihnya. Pemilihnya. Nah, itu sementara sambil menunggu juga regulasi yang turun. Nah, ini apakah akan di bawah itu dan seterusnya. Tentu itu tidak lepas juga dari basis Banyar lah. Kalau kita di Bali kan kenal Banyar. Tak mungkin satu Banyar itu mau gabung dengan. Nah, ini yang menjadi dasar pertimbangan kita. Kita berikan satu argumen, karena ini juga pusat dia, regulasinya kan di pusat, karena hierarkis kita laksanakan seperti itu. Perkiraan berapa di total TPS seluruh Gianyar, Pak? Kalau kemarin 1591, kemungkinan itu akan dipangkas itu, karena 300 kemarin Pak, pasti akan sekitar ya 700-800an lah. TPS. Paling banyak di mana? Di kecamatan mana, Pak? Kalau paling banyak di kecamatan Batu Bulan. Batu Bulan ya. Ya, Sekwati ya punya. Nah, itu daerah Batu Bulan TPS-nya paling banyak dia. Di sana banyak penduduk urban di sana, sehingga dari jumlah pemilih Sekwati lah yang paling banyak. Nah, untuk pemetaan mungkin daerah-daerah yang potensi rawan itu apakah sudah mulai dilakukan oleh KPU sendiri, Pak? Kalau kita di KPU terkait dengan potensi rawan kan harus berlaku sama, karena di setiap wilayah itu pasti ada hal-hal yang menjadi catatan kerawanan itu. Apakah kerawanan itu dari segi segi konflik yang ada di adat, dan juga ada kesepekan dari masing-masing. Tentu selama ini sepengetahuan saya di KPU, nah ini tidak ada. Artinya semua kita berikan perlakuan sama. Gitu. Belajar dari pemilu kemarin, mungkin ada sedikit ada riak-riak, mungkin juga sempat ada pemilihan ulang, gitu kan. Tentu ini juga sudah dipelajari oleh KPU untuk pilkada nanti, Pak. Betul. Seperti apa ininya, Pak? Mungkin antisipasinya biar tidak terulang lagi nanti di pilkada. Betul. Terkait dengan hal yang terjadi kemarin, memang di pemilu kan terjadi satu PSU ya, di satu desa yang ada di Pare. Ini diakibatkan ketidakcermatan dari penyelenggara kita. Nah, tentu di pilkada kita harapkan ini tidak terjadi. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan tentu memberikan satu pemahaman lebih intens nanti dalam bintek-bintek terkait dengan tugas pokok dan fungsi
penyelenggara kita, sehingga dia menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang harus dia lakukan sebagai dasar melaksanakan kegiatan, dan juga kita bekali dengan sosialisasi terkait dengan kode etik, karena integritas, profesionalitas kita sebagai penyelenggara kan ini memberikan dampak kepada situasi yang ada di masing-masing tingkatan. Ya, betul. Nah, kalau kita sebagai penyelenggara ini sudah berpihak misalnya, tidak netral, nah ini akan memunculkan kompleks sendiri. Nah, maka dari itu kita berharap kepada seluruh jajaran kita dalam melaksanakan kegiatan itu tetap pada role yang ada, tetap mengedepankan integritas, profesionalitas, dan netralitas. Nah, ini harapan kita seperti itu. Oke. Baik, Tribuners, menarik sekali perbincangan kita dengan KPU Gianyar untuk menatap atau menuju Pilkada 2024. Tentu kita berharap Pilkada 2024 di Kabupaten Gianyar ini berjalan lancar, berjalan damai, dan yang pastinya juga kita berharap partisipasi masyarakat pemilih tetap tinggi, tetap antusias untuk menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin baru di Gianyar dan juga pemimpin baru di provinsi sebagai gubernur. Baik, demikian Tribuners, seputar Tribun Bali. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.